Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Arumistana Putri. Saya dari kelas bimbingan konseling Islam 5A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang budaya dan perkembangan kognitif. Budaya sendiri memiliki pengertian bahwa budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, dan bahkan dalam suatu karya seni tak lekang oleh pengaruh dari budaya. Dalam melakukan identifikasi suatu budaya atau kebudayaan, kita bisa melihat dari ciri-ciri budaya sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan bersifat universal. Kedua, kebudayaan bersifat dinamis, suatu sistem yang berubah sepanjang waktu. Yang ketiga, selektif, mencerminkan pola perilaku manusia secara terbatas. Dan selanjutnya, budaya bersifat etnosentrik, yang artinya menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang terbaik atau menganggap budaya yang lain sebagai standar budaya. Kebudayaan tersebut mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Nah, di sini saya akan memberi contoh satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu ngaben. Ngaben sendiri adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini untuk mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. PC mengemukakan pertumbuhan kognitif anak melalui 4 tahap, yaitu tahap pertama tahap sensorimotorik. Tahap sensor motorik ini dimulai dari kelahiran hingga kira-kira usia anak 2 tahun. Selanjutnya yaitu tahap preoperasional. Kira-kira ini dimulai usia 2 sampai 6 tahun. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Ini dimulai usia 7 tahun sampai 11 tahun. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Kira-kira ini dimulai umur 11 tahun sampai dewasa. Kognitif dalam lintas budaya. Kognitif diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Dalam psikologis, kognitif adalah referensi dari faktor-faktor yang mendasari sebuah perilaku. Kognitif juga merupakan salah satu hal yang berusaha menjelaskan keunikan manusia. Pola pikir dan perilaku manusia bertindak sebagai aspek fundamental dari setiap individu yang tak lepas dari konsep kemanusiaan yang lebih besar, yaitu budaya sebagai konstruksi sosial. Sedangkan kebudayaan atau yang sering kita sebut dengan kultur dalam arti luas merupakan kreativitas manusia, cipta, rasa, dan karsa dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia akan selalu melakukan kreativitas untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan biologis, kebutuhan sosiologis, dan kebutuhan psikologis yang diseimbangkan dengan tantangan, ancaman, gangguan, hambatan dari lingkungan alam dan sosialnya. Adapun pengaruh kognitif terhadap lintas budaya, yaitu locus of control. Hal paling menarik dari hubungan kognitif dengan konteks lintas budaya adalah masalah locus of control. Sebuah konsep yang dibangun oleh Rother pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa setiap individu berbeda dalam bagaimana dan seberapa besar kontrol diri mereka terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang lain serta lingkungan. Locus of control umumnya dibedakan menjadi 2 berdasarkan arahnya. Yang pertama yaitu internal dan yang kedua yaitu eksternal. Individu dengan locus of control eksternal melihat diri mereka sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan dan orang lain melihat mereka. Sedangkan locus of control internal melihat independensi yang besar dalam kehidupan di mana hidupnya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah penelitian perbandingan antara masyarakat barat atau Eropa Amerika dan masyarakat timur atau Asia. Orang-orang barat cenderung melihat diri mereka dalam kacamata personal individual, sehingga seberapa besar prestasi yang mereka raih ditentukan oleh seberapa keras mereka bekerja dan seberapa tinggi tingkat kapasitas mereka. Sebaliknya, orang Asia yang locus of control kepribadiannya
cenderung eksternal, melihat keberhasilan mereka dipengaruhi oleh dukungan orang lain ataupun lingkungannya. Selain locus of control, pengaruh kognitif terhadap lintas budaya yaitu diri individual. Diri individual ini terbatas dan terpisah dari orang lain maupun lingkungan. Serta diri yang fokus pada atribut internal yang bersifat personal, kemampuan individual, intelijensi, sifat kepribadian, dan pilihan-pilihan individual lainnya. Selanjutnya yaitu kolektivitas. Dalam konstruksi diri kolektif ini, nilai keberhasilan dan harga diri ialah apabila individu tersebut mampu memenuhi kebutuhan komunitas dan menjadi bagian penting dalam hubungan dengan komunitas. Individu fokus pada status keterikatan mereka atau independen dan penghargaan serta tanggung jawab sosialnya. Aspek terpenting dalam pengalaman kesadaran ialah saling terhubung antar personal. Yang keempat yaitu persepsi diri. Individu dengan konstruk diri yang dependen cenderung menekankan pada atribut personal, seperti kemampuan atau sifat kepribadian. Sedangkan individu dengan konstruk diri interdependen lebih cenderung melihat diri mereka dalam konteks situasional dan hubungannya dengan orang lain. Yang kelima yaitu social explanation. Konteks diri juga menjadi semacam pola panduan bagi kognitif dalam melakukan interpretasi terhadap perilaku orang lain. Individu dengan diri individual yang memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki serangkaian atribut internal yang relatif stabil, akan menganggap orang lain juga memiliki hal yang sama. Selanjutnya yaitu motivasi berprestasi. Motivasi merupakan faktor yang membangkitkan dan menyediakan tenaga bagi perilaku manusia dan organisme lainnya. Dalam tradisi barat, konsep diri bersifat individual. Motivitas diasosiasikan sebagai sesuatu yang personal dan internal, dan kurang terkait dengan konteks sosial ataupun interpersonal. Dalam komunitas tradisi timur, konsep diri condong dilihat sebagai dasar kolektivitas. Kesuksesan adalah untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Kesuksesan selalu dipandang terkait dengan kebanggaan dan kebahagiaan orang lain, terutama orang-orang terdekat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan diri. Memelihara atau meningkatkan harga diri diasumsikan akan memiliki bentuk yang berbeda pada budaya yang cenderung interdependen.